bahasanya solusi itu apakah mengecilkan yang lain-lain sehingga semua ikut ini, kan seperti itu. Tapi kalau kemudian memaksakan, kita harus tegas bahwa KONI tidak diberi anggaran BK, ya, sehingga pengurus ini harus mensiasati agar semua kegiatan bisa dibiayai. Kan kita ini lagi kondisinya semua ini nggak mau kita seperti yang lain, dimana dengan mudahnya bilang kalau cabur mau BK biaya sendiri. Nah, kita nggak ada tuh bahasa seperti itu. Tapi ya tolong dipahami, gitu kan. Nah, ini jadi apa namanya pemikiran kita nih, bagaimana semangatnya atlet cabur ini nggak tersinggung, ya, tetapi target kita tercapai itu dalam arti ya dengan anggaran yang sangat terbatas, cabur tetap jadi prioritas. Prioritas ini bukan berarti semuanya tercover, ya tinggal diatur solusinya apa. Oh, dengan anggaran segini berarti harus ngirit di mana, ya. Kalau pemangkasan atlet akan jadi masalah, kan gitu. Harus satu pemikiran, ya, karena kita ada ya karena memang untuk cabur, ya. Jadi kitanya harus berpikir keras bagaimana cabur ini bisa satu komunikasi sama kita nih. Setelah gelaran PON ini taktis akankah ada rapat terlebih dahulu dengan semua cabur yang belum mengikuti BK, Ibu Hajawati? Gimana? Setelah PON ini akankah ada rapat dengan cabur yang belum mengikuti BK untuk ketentuan pemberangkatan atlet atau bagaimana, Bu? Saat ini sih sebenarnya fokus kita adalah pemetaan terhadap cabur-cabur yang akan melaksanakan BK. Karena itu menyangkut dari anggaran, supaya kita semua nggak keteteran dengan waktu yang sempit, kemudian cabur mendadak memberikan surat pemberitahuan akan BK, karena setelah PON itu kelihatannya mulai ada gitu loh, sehingga kita fokusnya ke sana, bagaimana mempersiapkan cabur yang akan melaksanakan BK, terutama dari sisi anggarannya. Karena kalau yang cabur-caburnya sih saya yakin mereka sudah siap, ya, latihan dan sebagainya. Cuma tinggal kita nih jangan sampai nanti kita jadi nggak biasa akomodir pembiayaan. Kita fokus ke sana pemetaannya, sambil kita sampaikan juga sambil jalan kita lihat ketersediaan atlet yang akan melaksanakan BK, karena dari situlah kita bisa lakukan proyeksi medali untuk porprofnya. Jadi misalnya nih akan datang nih ada tenis meja yang dalam waktu dekat akan berangkat, kita akan melalui Binpres kita minta tolong ketersediaan atlet yang akan berangkat itu siapa saja sih, turun di nomor berapa, kans di sana seperti apa, hasilnya akan kita evaluasi lagi bagaimana gitu, supaya seandainya ada yang lolos BK, peluangnya bagaimana, kan itu jadi sesuatu yang harus ada, supaya apa, supaya jangan sampai kita nanti ditanya oleh Pemkot bagaimana targetnya kalau kita sendiri tidak menguasai ketersediaan atlet yang kita miliki. Jadi yang utama sih itu dulu sebenarnya. Nah, posisi ini sebenarnya bisa dibantu sama Humas, ya, untuk melihat peluang-peluang yang ada di setiap cabur. Kan kebaca nih kalau cabur-cabur yang sudah jelas unggulan, paling nggak kita cuma tinggal penguatan informasi aja. Tetapi untuk cabur-cabur yang belum terinformasi ke kita, nah itu yang butuh pendalaman lagi, sejauh mana mereka punya atlet, sejauh mana persiapannya, peluang-peluangnya seperti apa, tanpa mematahkan semangatnya mereka, tapi kita kasih pemahaman. Beda ya, mematahkan semangat dengan memberikan pemahaman, terutama
terutama untuk para pengurusnya. Cabur Ya, yang sudah BK tuh apa aja Ibu? Yang sudah BK? Futsal. PSI dianggap lolos. Bola Dua. voli. 3 bola voli untuk putra putri. Putra. Putra yang lolos. Kemudian Terus ada gulat, drum band. Gulat dan drum Sampai band. sejauh ini sih 5 5. yang akan berangkat tenis meja. Taekwondo ya Bu. Taekwondo November. FPTI November. Kita akan supporting ya apa namanya yang menurut kriteria kita sebenarnya sudah layak atau belum, dan harusnya sih cabur tidak tersinggung. Berarti tidak semua atlet bisa ikut BK dong Bu, melihat kondisi yang ada. Kita tidak berkata seperti itu, hanya menyampaikan bahwa kita tuh tidak diberikan anggaran khusus untuk pelaksanaan BK, tetapi dari anggaran yang ada kita mencoba untuk tetap bisa membiayai pelaksanaan BK. Nah, tinggal kita siasati, kita carikan solusi yang setepat-tepatnya agar keinginan cabur untuk mengikuti BK ini bisa kita fasilitasi yang memadai. Kan harus kerjasama, informasinya, komunikasinya kan harus benar gitu loh. Oke Bu. Rapat itu akan didahului dengan hasil dari Binpres, karena dari situlah kita bisa menyampaikan kepada cabur bahwa kondisinya seperti ini. Kalau masih mentah kemudian kita rapat, ya nantinya repot. Makanya saya udah kasih minta tolong ya ke Binpres untuk melakukan pemetaan terhadap para cabur nih. Berarti rapat juga bertahap ya Bu dengan kondisi pandemi. Enggak lagi gini, jangan sampai nanti keinginan kita untuk melakukan pemetaan jadi salah paham. Ya, kita sih targetnya prioritasnya terhadap cabur yang akan melaksanakan BK. Berarti kan di situ sudah jalan pembinaan dan sudah jalan programnya. Nah, yang belum ya tetap sosialisasi agar mereka membuat proposalnya tidak lebar, mengerucut aja. Karena masih ada cabur yang belum paham. Betul. Sehingga pengajuan anggaran BK termasuk juga persiapan dan segala macam. Nah, ini bagi cabur-cabur yang kadang masih kurang paham dan kadang terjadi miskomunikasi di luar lapangan atau di luar organisasi, seperti apa nih Bu himbauan dari Ibu nih Bu? Ya, nggak ada cara lain selain kita undang dan kita ajak bicara, kita arahkan. Itu aja sih sebenarnya, cukup dengan komunikasi, kita undang secara khusus, kita paparkan bahwa anggaran BK itu ya untuk mengikuti BK, maupun persiapan-persiapan dan lainnya mungkin bisa menggunakan anggaran stimulan yang kita berikan di awal. Termasuk untuk bahasa dari Pemprov yang menunjukkan di Kota Cirebon menjadi salah satu tuan rumah Porda, sejauh ini bagaimana Bu? Apakah tetap menunggu dari Pemprov dan Pemkot atau bagaimana Bu? Ya, sampai hari ini kan belum ada suratnya, sehingga kita terhadap cabur-cabur yang 6 cabur itu ya kita tetap sampaikan bahwa persiapannya adalah mengikuti BK. Jangan sampai nanti mereka mengacu kepada jadi tuan rumah BK sehingga nggak ada persiapan untuk BK, karena biasanya tuan rumah kan tidak harus mengikuti BK. Nah, jadi tetap kita arahannya adalah mereka tetap persiapan. Manakala ternyata Kota Cirebon belum mendapatkan penunjukan secara resmi dan BK-nya akan dilaksanakan, ya kita tetap bisa mengikuti dengan persiapan yang sudah dilakukan. Oke.